Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menerjunkan tim khusus untuk melakukan investigasi terkait banyaknya laporan motor tersendat dan mogok di sejumlah wilayah Jawa Timur usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU milik Pertamina. Usai membuka tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang pada Rabu 29 Oktober, Bahlil menyebut pihaknya telah mengirim sampel Pertalite untuk dilakukan uji laboratorium. Bahlil berjanji akan memberi sanksi jika terdapat temuan kesengajaan BBM dicampur air. Kasus banyaknya motor tersendat dan mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU milik Pertamina mendapat perhatian serius dari Menteri ESDM. Bahlil mengaku telah memanggil Direktur PT Pertamina Patra Niaga selaku operator distribusi BBM milik Pertamina. Saya sudah turunkan tim untuk bisa Dirjen menuju Migas, ke atas panggung dan Migas, foto bersama. BPH Migas, dan tim dari Pertamina Patra Niaga. Ya, karena untuk minyak yang didistribusi baik solar maupun bensin Pertalite di SPBU itu di bawah Pertamina Patra Niaga. Di loopnya ada di sini. Bahlil juga memerintahkan Pertamina untuk membuat pos pengaduan bagi masyarakat. Pos pengaduan dikhususkan bagi pelanggan Pertamina yang motornya rusak usai mengisi BBM jenis Pertalite. Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar sosialisasi kebijakan dan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Sosialisasi diikuti sebanyak 2.200 peserta, terdiri atas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Yayasan Mitra BGN, ahli gizi, dan akuntan. Para peserta berasal dari 6 wilayah di Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Cianjur, serta Kota Depok. Tenaga ahli Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN, Niken Darti Gandini mengatakan, tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk menyegarkan kembali pedoman petunjuk teknis serta standar operasional dan prosedur yang dibuat sejak awal program MBG dijalankan. Sosialisasi ini sekaligus memberi pemahaman terhadap pembaruan kebijakan dan sistem tata kelola terkini. Merefresh kembali ya pedoman, kemudian petunjuk teknis dan juga SOP yang sudah kita pernah buat ya pada saat awal-awal program berjalan. Jadi sekarang kita ingin memberikan pemahaman lagi tentang kebijakan secara menyeluruh dan juga update apa yang terkait dengan sistem tata kelola program MBG ya. Niken Darti menambahkan seluruh pelaksanaan program MBG harus memahami kebijakan terbaru agar kegiatan di lapangan dapat berjalan bersinergi, transparan, dan akuntabel. BGN juga menggandeng sejumlah instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang membahas laporan keuangan, BPOM yang menjelaskan keamanan pangan, serta Dinas Kesehatan yang menyoroti sertifikasi sarana penyelenggara makanan sehat. Survei Lembaga Riset Indeks Politika Indonesia menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai salah satu dari sejumlah tokoh politik nasional yang pertama kali muncul di benak masyarakat. Purbaya berada di posisi ketiga dengan 19,45%, di belakang Presiden Prabowo Subianto yang meraih 37,12% dan Joko Widodo dengan 24,25%. Beberapa nama lain yang juga muncul adalah Deddy Mulyadi dengan 5,12%, Anies Baswedan 3,12%, dan Ganjar Pranowo 2,68%. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di peringkat 7 dengan 2,25%. Indeks Politika Indonesia juga menyebut fenomena popularitas Purbaya ini sebagai Purbaya Efek. Dalam waktu singkat, Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. Sementara itu, untuk survei elektabilitas calon wakil presiden, Purbaya menempati posisi tertinggi dengan 28,65%. Posisi Purbaya mengalahkan sejumlah tokoh politik seperti Deddy Mulyadi,
Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Rakabuming Raka.